Selamat datang di Cerak, cerita horor terkini yang akan mengocok-ngocok adrenalin kalian. Semakin dikocok, semakin tegang. Oke, balik lagi sama gue Icang. Dan seperti biasa kita ditemani sama Livi Giananta. Halo semuanya. Baru saya ungkapin yang sekarang dari kejadian 2010. Pas waktu kejadian 2010 itu zaman-zaman pada mandi di kali, bang. Pada mandi di kali, itu ada per kampung gitu mandi di kali. Nah, kampung atas sama kampung bawah sama kampung tengah ada tuh pada mandi di kali. Itu beda anak, beda RT juga pada mandi di kali. Nah, udah kayak gitu kejadian itu sore, bang. Kejadian sore jam 5-an. Sore jam 5-an itu kita pada mandi di kali, pada main bola. Nah, itu ada nenek-nenek bilang sorenya, "Tong, lu jangan kalau bahasa Betawinya, Tong, lu jangan pada mandi di situ. Di situ pada pembuangan limbah, pabrik kerupuk, ya kan." Nah, anak-anak yang namanya buat main bola ya pada nyirawin orang tua lah ibaratnya. Ya, nyirawin orang tua. Nasihat orang tua masih pada dirawin ya, puasa kagak juga gitu. Puasa setengah hari lah kalau zaman dulu gue SD, bang. Oh iya, puasa SD, ya, SD, masih SD, baru gue anggapin sekarang. Udah kayak gitu kejadian itu teman gue nyebur, bang, ke kali. Teman gue nyebur ke kali, awalnya tuh nggak apa-apa, dari hari-hari sebelumnya tuh nggak apa-apa gitu. Maksudnya kayak dia mandi di kali, nggak ada hal-hal kayak mistis, kayak binatang gitu yang ganggu gitu. Nah, udah kayak gitu kejadian itu sore jam 5 terakhir tuh. Hari itu juga, waktu itu gue inget banget, hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu terakhir mandi di kali. Nah, sweet nih pada gambreng. Pertama gue gambreng dulu nih berempat sama teman gue. Masih zamannya nonton The Jack lah, bang. Kayak kaset-kaset nonton di musik kayak gitu. Zaman 2010 kan masih zamannya nonton Persija di kaset, ya kan, nyetel lagu pakai MP3, ya kan. Gue main mandi di kali. Temen gue nyebur, kalah tuh dia, kalah sweet, kalah gambreng, kalah sweet, dia nyebur ke kali. Pertama dia nongol palanya, kedua masih nongol, ketiga dia kagak nimbul lagi. Ternyata dia tiba-tiba udah ada di gorong-gorong, badannya udah pada bengkak, udah pada biru. Itu kejadian pas ketemu badannya membengkak. Terus ditemunya juga abis Isya lah, sekitar jam 8-an baru diketemuin mayatnya. Ternyata pas gua selidikin, gua nanya sama bokap nih, "Pak, tetangga sebelah ada yang mati, ada yang meninggal, temen." Nah, di situ kan pada nggak ada yang nyangka kan. Gue minta tolong, bang, sama tukang ojek itu yang di pinggir jalan. Gue minta tolong sama tukang ojek. Gue posisi udah bener-bener nggak ada pikiran hal-hal yang kayak, gue tuh panik nih, masa temen gue nyaksin temen gue mati, bang. Gue nyaksin teman gue mati. Di situ posisi gue cuman ada orang-orang yang pada lewat di jalanan. Gue panggil. Di situ posisi bener-bener gue gak ada pikiran kayak gue pulang gimana nih. Gue pulang, temen gue udah kagak ada, udah pingsan dah, udah mulai kagak sadar, pikiran udah kemana-mana, tahu dah itu pikiran. Gue minta tolong sama tukang ojek. Akhirnya nelpon tim SAR tuh, Tim SAR datang, nggak kan? Nah, itu kalau yang namanya tim SAR itu dicari kan pakai galah tuh, bang, pakai galah terus sama pakai perahu gitu. Di udah kaduk udah tuh kali, ya kan. Nah, itu posisi juga nggak udah kagak ditemuin sama sekali. Dia belum ada kayak jejak-jejaknya ada di mana. Nah, itu polisi bawa galah, bang. Tiba-tiba, bang, polisi udah datang tuh, mobil polisi udah datang bawa galah panjang punya Pak RT. Coba ukur daratan sama ukur ketinggian air, ya. Waktu diukur ketinggian air tuh nggak nyampe sama galahnya, bang. Itu udah bener-bener kagak ada mentoknya. Itu kan ternyata kata tetangga orang sepuh asli situ, itu ada istananya, bang. Istana Ular namanya. Ya, Istana Ular. Jadi situ ada, soalnya kalinya itu disebut kali licin karena emang kalinya itu tempat orang-orang tuh yang suka bawa motor suka jatuh ke situ. Orang yang suka bawa mobil suka jatuh ke situ tanpa ada hal-hal yang ini gitu, yang nggak dipikiran gitu. Kayak misalkan orang pulang kerja pagi-pagi mobil udah nyebur ke kali, orang udah meninggal kayak gitu. Berarti sebelumnya udah banyak kejadian kayak gitu? Sebelumnya udah banyak kejadian kayak gitu. Udah kayak banyak orang-orang pada nyebur ke kali, bocah kecil nyebur ke kali. Pokoknya tuh kalau air udah naik tuh
itu warga udah pasti ngasih tahu air kalau mau naik dari Grojogan Air ke, kalau daerah gua kan namanya kan dari Perapatan Uki sampai Mampang. Nah itu udah angker banget bang, dari Perapatan Uki sampai Mampang. Sampai Mampang itu kan udah di kolong masjid ya kan. Nah itu udah ada siluman buaya. Kalau di kampungan gue itu disebut namanya Kali Licin, itu banyak siluman ular bang di situ. Tempat orang-orang buang-buang kayak mayat zaman dulunya. Enggak, ini tapi tadi sorry. Tadi kan lu bilang lu udah biasa berarti nyebur ke kali itu kan sebelum-sebelumnya. Iya. Ya kan? Sebelum-sebelumnya udah pada biasa nyebur ke kali situ, dan posisi di kali itu memang dalam atau enggak? Itu posisi emang dalam karena mereka juga bisa berenang kok. Mereka bisa berenang. Tiba-tiba nih bocah ada yang narik bang. Bocah ada yang narik kakinya. Itu namanya udah kelelep ya, mau minta tolong juga udah susah bang. Namanya kita udah masukkan air kan kuping, kita punya rasa panik bang. Kalau namanya kelelep kita nggak bisa berenang, gue mau nolongin aja gue juga nggak bisa berenang bang. Iya, di situ posisi gue juga waktu itu gue cuma ngeliatin doang ke bawah. Kalau gue nyebur gue nolongin, gue takut kelelep, ya kan? Ngeliatin ke bawah berarti posisinya kalinya nih jauh dari jembatan gitu? Jauh bang, tinggi bang. Kalinya itu tinggi. Bukan yang kali benar-benar lo main di pinggirnya, bukan yang kayak gitu berarti? Enggak, bukan, itu kali tengah bang, benar-benar kali dalam banget, itu kali Grojogan Air. Jadi kalau semakin kita jebur ke kali itu sama arusnya tuh kita kalah bang. Kita buat nongol pala aja tuh udah kalah, udah kelelep duluan, udah masuk ke dalam gorong-gorong. Itu ditemuinya pas udah badan udah membengkak, udah biru teman gua bang, udah membengkak, udah ngebiru kayak gitu. Pas ditemuinnya habis sholat isaan, perkiraan dia sholat isaan. Itu udah bawa keranda, kita udah sholatin kejadian itu. Makanya kadang-kadang gue suka heran bang sama bocah-bocah yang kayak tetangga gue gitu, tetangga sebelah, kampungan sebelah. Gue kan kalau main kan sama tetangga gue tuh, gue kan pinggir kali nih rumah gue pinggir kali. Nah rumah tetangga juga rumahnya di pinggir kali juga. Ya kita juga mau main di mana bang, lahan ya kayak tempat main berenang gitu ya kan, di empang jauh ya kan. Kalau pengen main berenang sih main di mana aja gitu bang, kayak mandi di kali, kayak mandi hujanan kayak gitu. Pokoknya kalau habis main bola mandinya larinya ke kali semua dah. Kali yang memang udah terkenal angker itu. Angker itu ya benar. Tapi lu di situ berapa orang waktu kejadian? Di situ kejadian 4 orang bang. 4 orang. Terus waktu dia kelelep itu sempet gak dia kayak berteriak dulu tolong gitu, atau memang gimana gitu? Itu dia kita sweet dulu bang, gambreng. Itu kalau dia yang menang, dia yang nyebur ke kali. Nah maksud gue yang meninggal ini sempet nggak dia naik gitu kayak tolong gue nggak kuat nih atau apa gitu? Kalau buat minta tolong sih enggak bang, cuman tangannya begini doang. Tangannya udah kayak kita minta tolong aja gitu. Tapi bang, lu sama temen-temen lu responnya gimana pas kayak gini? Mikirnya bercanda? Bang, pikiran bercanda, ada pikiran juga aku serius gitu. Karena kan kalau yang namanya kita kelelep air kan panik bang bawahnya bang, gitu. Udah bener-bener kita kemasukan air, hidung kemasukan air, kuping kemasukan air. Di situ posisi 5 menit bang, gue panik banget bang itu. Ya karena 5 menit gue hidup gue gini aja bang, gue bisa mati ya kan, apalagi kita di dalam air. Nah dia kan nggak muncul-muncul tuh. Nah dia nggak muncul-muncul. Nah di pikiran kalian ini berempat ini apa yang kalian pikirkan? Dia bercanda, bener. Pikiran gue kan biasanya kan kalau mandi di kali itu dia nyelam, timbulnya ada di ujung. Nongol lagi, ya kan pikiran gue. Memang kadang mainnya kayak gitu. Nyebur, tahu-tahu ada di ujung nanti. Ya, kayak misalkan dia nyelam nih, tiba-tiba ada di pinggiran. Nah, pas. Nah itu lu nungguinnya berapa lama? Kok dia nggak muncul-muncul gitu? Itu gua nungguin 5 menit bang. 5 menit itu udah termasuk lama banget bang. Sekarang hitungan 1 detik aja, 1, 2, 3 kita hitungnya. Misalkan itu kita kagak napas aja, kita udah ngap-ngapan bang. Apalagi 5 menit ya kan. 5 menit itu panik. Lo nungguin dia nggak nongol maksudnya? Iya, dia nggak nongol. Nah di situ panik deh tuh, ada orang yang di jalanan yang gue panggilin aja, gue minta bantuan. Ya orang kagak percaya, mana anaknya ini di kali kagak ada. Ya, masalahnya kagak kelihatan ya? Kagak kelihatan bang, karena kan kali warnanya coklat, deras banget itu. Nah pas kejadian itu teman gue ada yang tenggelam, meninggal. Nah posisi itu juga kampungan sebelah pada naik bang. Pada denger teman gue mati. Iya pada naik gitu, pada nggak percaya lah, masa iya di depan ada yang tenggelam, ada yang kelelep. Itu di hari yang sama? Di hari yang sama juga. Enggak, maksudnya teman gue kan di kampungan sebelah kan suka ada yang mandi di kali juga barengan sama gue. Nah pas dengar cerita teman gue mati bang, tenggelam,
yang di ujung teman-teman gua, tetangga gua, kampungan gua yang pada mandi di kali itu jadi pada panik, jadi pada naik gitu. Jadi ngelihat kawan-kawan gua yang udah pada panik, yang udah ngeliat teman gua udah beku badannya, udah tenggelam. Terus Gitu. setelah kejadian itu Awalnya sih tanda-tanda bang, udah ada tanda-tanda itu kan pabrik kerupuk ya, pembuangan limbah. Karena kan orang masyarakat suka buang sampah sembarangan nih bang, yang masih gua pikirin karena banyak warga itu suka buang sampah sembarangan. Nenek-nenek nih bang lewat nih bang, nenek-nenek lewat, udah dibilangin buat masyarakat kan sama RT-nya tuh, sama RT-nya udah dibilangin buang sampah aja sembarangan ya kan, karena kan penghuni situ kan kita nggak ada yang tahu bang, pasti takutnya kesel apa gimana gitu, namanya makhluk halus kan. Sebenarnya sih percaya nggak percaya gue makhluk halus bang, cuman yang namanya kejadian kayak gitu kadang gue punya rasa percaya juga gitu bang sama kejadian kayak gitu. Saat temen gue mati terus tiba-tiba ada karpet nongol ya kan. karpet nongol gimana maksudnya? Itu karpet yang disebut karpet nongol itu karpet bekas orang mati pada buang ke situ, pada buang ke kali sampahnya. Seharusnya kan kalau karpet orang mati itu kan gulungan tikar-tikar yang kayak gini nih bang, itu kan suka dikubur ya kan barengan sama pasir gitu, sama tanah gitu. Nah kalau yang kalau orang buang mau ngubur mayat tuh karpetnya suka dibuang ke kali dulu, kagak langsung dikubur gitu. Jadi kayak gentayangan gitu, kayak setannya gitu. Disebutnya lembu. Kalau lembu itu kalau bahasa zaman dulunya tuh katanya itu karpet jin bang. Lembu itu binatang kayak makhluk halus dari dalam air. Itu di dalam ada istana, kata warga situ juga ada nenek-nenek juga bang. Cuma nenek-neneknya nih rambutnya putih, ngasih tahu lu jangan pada mandi di kali tong ya kan. Ternyata itu kan nenek-nenek sebelum nenek-nenek kejadian itu udah meninggal duluan bang. Maksudnya yang meninggal? Iya, jadi nenek-neneknya itu meninggal. Nenek-neneknya itu meninggal. Nah, gua kan kalau yang namanya main kan nggak merhatiin tetangga siapa yang meninggal gitu, namanya masih kecil kan. Nah, ternyata ini nenek-neneknya udah meninggal, udah ngasih tahu duluan. Kalau itu yang nenek-nenek yang ngasih tahu jangan mandi di kali itu udah meninggal bang, udah meninggal. Terus, nah gua pas posisi itu kejadian pas teman gua nyebur ke kali meninggal, gua baru kasih tahu tuh ternyata tuh yang ngasih tahu lu jangan mandi di kali itu nenek-nenek yang udah meninggal gitu, yang nasihatin, cuman nggak pernah gua hirauin. Iya, jadi gitu bang. Terus pas kejadian itu juga kampungan gua kan terkenal yang namanya buang sampah sembarangan bang, suka buang sampah ke kali, berang-berang ya, buang sampah gitu. Nah itu posisi waktu itu juga gua sempat nemu kain kapan juga nih bang. Nemu kain kapan, rumah gue juga kan kebun tuh bang, masih ada pohon kopi, kalau dulu masih ada pohon duku, masih ada pohon rambutan. Kalau yang namanya kalau yang namanya setan itu ya, gua nggak pernah ngelihat yang namanya setan. Cuman kalau yang namanya gua ngerasain kayak suara gitu, suara-suara aneh, kayak ngerasain hawa-hawa dingin kayak semacam kuntilanak gitu ya kan. Gue juga bingung tuh bang, yang kayak gitu bang. Gue percaya gak percaya sih sebenarnya sama setan bang. Kadang-kadang kalau belum melihat pas udah gue dengerin suaranya tuh gue udah ngelihat, udah ngerasain gitu. Iya gue udah ngerasain duluan. Tapi kalau kayak ada gue nemuin kain kapan di kebun gitu, terus juga kayak orang meninggal nih, kain kapan suka dibuang ke kebun gua mulu bang. Kain kapan bekas gitu maksudnya, kain kapan bekas juga ada darahnya, bekas orang-orang ketabrak mobil gitu, buang suka di belakang rumah gua, di pohon blimbing, di pohon-pohon kayak pohon duku gitu. Bekas ini maksudnya bekas apa nih? Sisaan dari kain kafannya? Sisaan dari kain kafannya. Kalau kain kafannya kan ikut dikubur soalnya. Bekas potongan. Potong-potongan kayak lapisan kain kapan lah. Kan darah nih kalau orang bekas ketabrak nih suka ada darahnya nih. Nah itu bukannya dibuang malah suka disimpan di kebun.
suka kalau orang dulu mah buat penglaris bang, pikiran orang dulu mah. Kan dihabisin dulu darahnya. Iya dihabisin dulu. Iya. Dibuntel kan masih ada darah kan, Iya. terus dibuka lagi, terus dibuntel pakai baru lah yang. Iya. Berarti Nah itu. buang sampah sembarangan kan? Nah itu Tempat buang-buang kamu. kayak buang-buang kain kapan, buang sampah di situ. Itu gua Dan- lihat di situ kain kapan. Dan efeknya maksudnya apa? Maksudnya setelah ada kain kafan itu, apakah si bekas jasadnya ini gentayangan kah di situ, misalnya ganggu warga atau kayak gimana? Jadi kayak ngeganggu aja sih bang, kayak ngeganggu aja. Cuman kalau apa namanya kan kalau kain kapan kayak gitu kan seharusnya jangan buang di belakang rumah gua bang, ya kan? Karena kan yang namanya kain kapan ini kan seharusnya kita serahin sama yang pihak orang yang keluarganya, ya kan? Gak usah buang sembarangan lah. Jadi ini kayak jasadnya ini kayak ngeganggu aja gitu bang, kayak merasa terganggu gitu. Kayak ada suara kuntilanak lah di depan rumah gua. Kalau suara kuntilanak bukannya ketawa bang, sebenarnya kayak menyerupai menyerupai ayam, suara ayam, terus kayak menyerupai kayak suara kruk itu suara kuntilanak sebenarnya menyerupai kayak gitu bang. Itu yang lu dengar? Yang gue dengar di situ. Oh, oke. Tapi coba balik lagi. Nah, pas yang di kali itu, sebelum lu berenang di masa kecil lu itu, lu udah tahu nggak emang tempat itu? Berarti lu kecil aja itu udah angker kan? Iya, angker. Kali itu kan? Berarti lu udah sempet kayaknya dikasih tahu dong sama orang tua kalau Tong, lu jangan mandi di situ, bahaya. Sebenarnya sih itu udah angker bang sebelumnya. Gara-gara buang sampah sembarangan juga makin tambah angker aja dah. Nah, maksud gue lu nggak dibilangin sama orang tua jangan mandi di situ karena tempat itu angker. Tapi Kenapa? Iya. kalian masih kecil kan masih ngeyel tuh. Iya, masih batu-batunya sih bang. Oh. Iya, jadi kayak kagak ngirauin dengaran omongan orang tua. Berarti Makanya- memang di masa kecil itu lu tahu kan tempat itu angker. tempat itu angker, makanya gue masih trauma sama air karena gitu bang. Oh jadi trauma sekarang ya? Maksud gue kalau diajakin main ke laut makanya gue nggak mau, takut ke laut. Oke, sorry Diki. Kan lo udah tahu nih, sungai itu angker. Iya. Maksud gue, ini sorry ya, maksudnya terserah lo mau jemput atau enggak. Tapi setelah kejadian temen lo meninggal, apakah ternyata akhirnya temen lo menjadi salah satu arwah yang gentayangan di situ, atau bahkan ada pengganggu atau temen lo yang lain nggak? Itu kejadian itu sempat sih ngeganggu. Sebenarnya sih dia nggak ngeganggu ya, cuman kayak menampakkan ke teman-temannya aja gitu yang pada bekas mandi di kali, terus bareng sama dia, terus dianya udah nggak ada. Dia kan dulu kan suka banget sama motor Vespa tuh. Nah motor Vespanya kan masih ada tuh di rumahnya, tuh nggak kemana-mana tuh. Nah dia kadang-kadang tuh warga-warga situ, anak-anak kecil itu suka ngeliat dia sama motor Vespanya di kali. Di kali mbak, suka kayak malam nih jam 2, jam 3 gitu. Kan kalau namanya pabrik kerupuk kan itu pagi-pagi kan udah ngaduk kerupuk tuh. Ya, nah suka mendengar-dengar suara-suara aneh kayak gitu, suara-suara air terjun dari kali, suara orang teriak dari kali kayak gitu, Bang. Oh, tapi sempat ada yang ngeliat, berarti sempat ada yang ngeliat. Sempat ada yang ngeliat juga, iya di situ. Iya, pas udah keadaan sepi malam jam 2 dia ada di situ di jembatan. Namanya aja jembatan Kali Licin, Bang. Itu posisi emang angker banget sih, dari dulu tempat pembuangan anak di situ, Bang. Tempat pembuangan mayat di situ. Tapi itu kalau sekarang ini yang lu alamin, kalau lu lewat jembatan itu pernah nggak ada yang lu lihat, maksudnya yang mengganggu atau yang kayak gimana gitu? Kalau yang buat mengganggu sih ada, Bang. Gue pernah ngerasain juga, Bang. Itu kan kayak ada anak kecil, suara-suara anak kecil, dan terus kayak suara orang-orang minta tolong di jembatan itu. Makanya semenjak gue mandi di kali tuh, kali itu jadi benar-benar tambah angker banget, Bang. Makin kesini jadi kayak sampah tuh numpuk. Waktu itu juga mayat nggak ketumpukan sampah, Bang. Pernah nemuin mayat juga di situ, ketumpukan sampah, kagak pernah nggak pernah bersih dah itu kali. Pokoknya kalau setiap namanya kan kalau yang namanya masyarakat itu kan kalau setiap bulanan gitu suka bersihin kali kan, bersihin kali. Nah itu pernah, Bang, suka ada yang nemuin kayak anak bayi kecil, tempat-tempat orang pembuangan mayat dari situ. Makanya sampai sekarang nih, makanya nih udah dikasih lampu, Bang, itu kali, Bang. Soalnya itu pernah ada ini juga istana, namanya Istana Ular di situ. Kalinya tidak terdeteksi, Bang. Kedalamannya iya, itu mau dikasih bambu sepanjang apapun 10 meter juga nggak bakalan tembus, Bang. Nggak bakalan mentok gitu. Nggak ada ujungnya itu kali. Dan udah pernah dites itu? Udah pernah dites kok sama tim SAR. Oh. Besi pernah waktu itu sama tim SAR sama polisi juga.
zaman masih TPI kan ya dulu ya, belum masuk TV lah gitu. Kalau sekarang kan masih ada MMI sih. Jadi kalau kita diwawancarai kejadian hal-hal berita itu udah lama banget bang gitu. Makanya gue baru bahas di sini. Tapi kalau sekarang ini di kali itu masih ada suka kejadian orang nyasar tiba-tiba nyebur ke situ nggak? Pernah ada bang. Kan ya itu kan dulu kan 2009 kan itu jalanan buat trek-trekan bang, buat trek-trekan balap liar lah ya kan. Nah itu anak-anak kadang-kadang kan makanya di kali licin itu kan udah dibeton-betonin tuh bang, kayak beton-beton tol gitu, karena supaya nggak motor masuk ke kali, mobil masuk ke kali. Jadi tanpa nyetir mobil kadang-kadang nih suka beloknya ke kiri kayak gitu bang, suka ada nyetir sendiri gitu kalau lagi malam. Angkernya di situ bang, makanya sekarang tuh kali itu udah dikasih lampu jalanan juga, terus juga kayak udah dikasih beton supaya orang nabrak juga nggak nyebur ke kali gitu. Iya. Berarti suka banyak kecelakaan waktu juga itu jalanan sama kali juga sama-sama angker bang masalahnya. Kali itu sama jalan sama-sama angker, namanya gua asli situ ya kan. Rumah gue juga deket pinggir kali, deket jalanan gitu. Gue asli banget gitu, asli banget tahu banget dan situ jalanan tuh kayak gimana, kali tuh kayak gimana gitu. Bocah pernah kelindes juga bang, pulang sekolah bang. Jadi kan kalau yang namanya di pinggir-pinggir kali itu kan, di pinggir-pinggir jalanan itu kan suka ada truk-truk tuh, truk-truk buang pasir kan, buang pasir di jalanan. Itu pernah bang, bocah pulang sekolah, anak cewek, perempuan jatuh licin, kena pasir, kelindes truk palanya bang, hancur. Itu rambutnya bener-bener gua mengutin bang waktu itu. Namanya dulu masih kecil kan belum takut yang namanya darah, belum takut yang namanya otak pada maur. Itu gua seumur-umur bang, gua baru ngerasain yang namanya gua megang rambut orang bang, rambut cewek di situ, rambut cewek kayak darahnya, pecahan otaknya di situ, matanya di mana itu. Makanya situ tiba-tiba langsung ditaruhin pasir gitu buat kayak nutupin aja sih, bersihin. Iya. Aduh, luar biasa ya. Itu disebut kali licin sama batasan kali Mampang dah gitu. Masjid Mampang itu bang yang paling angker banget di situ. Kali Pitara, Jalan Pitara. Gimana Vi, kalau menurut Vi tentang cerita Bang Diki nih? Gue ngilu sih denger pernyataan terakhirnya tadi terkait ya kecelakaan itu ya. Cuman sebenarnya yang gue tangkap adalah ketika kita udah tahu tentang tempat itu, dikasih peringatan dan sebagainya, lebih baik memang kita turutin aja gitu loh, karena kita lagi-lagi kita nggak tahu riwayatnya